Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gipatri Aditya dari Prodi D3 Kelautan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pokok tentang patofisiologi di bidang kesehatan atau keperawatan. Yang pertama ada patofisiologi. Patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari aspek dinamik dari proses penyakit. Patofisiologi juga disebut ilmu yang mempelajari proses terjadinya perubahan atau gangguan fungsi tubuh akibat suatu penyakit. Sebagai contohnya, ada patofisiologi edema pada penderita gagal jantung adalah akibat dari proses terjadinya gangguan keseimbangan cairan dalam bentuk retensi air dan natrium karena aliran darah balik ke jantung yang terhambat. Patofisiologi edema pada penderita gagal jantung ini ketika terjadi kelemahan kontraksi jantung, maka efektivitas aliran darah menurun yang menyebabkan tubuh melakukan respon berupa yang pertama itu ada peningkatan sekresi renin. Adanya peningkatan sekresi renin ini menyebabkan terjadinya peningkatan sekresi aldosteron sehingga ginjal melakukan reabsorpsi natrium di tubulus distal. Yang kedua itu ada sekresi hormon ADH atau antidiurik hormon meningkat. Peningkatan sekresi hormon ADH ini menyebabkan peningkatan reabsorpsi air oleh ginjal di tubulus distal meningkat. Yang ketiga itu ada vaskontraksi di ginjal. Vasokonstriksi pembuluh darah ginjal ini mengakibatkan glomerulo filtration rate atau laju filtrasi glomerulus menurun sehingga reabsorpsi natrium dan air di tubulus proksimal ginjal. Nah, berdasarkan ketiga respon ini, maka dapat dimengerti bahwa akan terjadi retensi air dan natrium oleh ginjal. Sebagai akibatnya adalah meningkatnya volume darah yang selanjutnya terjadi transudasi cairan keluar sel dan berakhir dengan terjadinya edema. Yang kedua ini ada patogenesa. Patogenesa adalah perkembangan atau evolusi penyakit yang menunjukkan mekanisme dengan jalan mana penyakit terjadi pada seseorang. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa suatu penyakit memiliki mekanisme dan perkembangan. Sebagai contohnya ada patogenesis penyakit disentri, yaitu melalui makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan dan menimbulkan infeksi karena personal higien buruk, higien sanitasi lingkungan, dan higien makanan juga buruk. Patogenesa penyakit diabetes mellitus bisa dipahami sebagai berikut. Yang pertama itu ada penumpukan glukosa dalam darah. Ini disebabkan adanya penurunan insulin yang bertugas membawa glukosa masuk ke dalam sel, sehingga glukosa tetap berada di dalam darah. Yang kedua itu ada penurunan kadar glukosa di dalam sel. Ini menyebabkan terjadinya sel lapar sehingga metabolisme terganggu. Akibatnya pembentukan energi berkurang yang dapat kita lihat pada pasien yang sering mengeluh cepat lelah. Yang ketiga itu ada penurunan insulin. Ini diantaranya dapat disebabkan karena yang pertama kelainan genetik yang terdapat pada kelainan pankreas seperti memiliki garis keturunan dari orang tua yang mengidap diabetes mellitus. Yang kedua diantaranya peningkatan beban metabolik kelenjar pankreas pada sebagian orang yang memiliki gaya hidup penuh stresor. Yang ketiga diantaranya penurunan produksi insulin karena mengalami kondisi malnutrisi. Yang keempat itu diantaranya peningkatan kebutuhan insulin karena kelebihan berat badan atau obesitas. Dan yang terakhir itu diantaranya kerusakan pada kelenjar pankreas akibat pernah mengalami Di dalam patogenesa penyakit memiliki jalan yang sama meskipun berasal dari bermacam-macam kelompok agen penyebab. Ada beberapa hal yang masuk dalam patogenesis penyakit, diantaranya yang pertama ada proses radang. Proses radang adalah respon terhadap mikroorganisme atau bahan yang menyebabkan kerusakan jaringan. Yang kedua ada degenerasi. Degenerasi adalah suatu kondisi di mana terjadi kemunduran sel atau jaringan sebagai respon dari kegagalan adaptasi terhadap berbagai agen. Yang ketiga itu ada karsinogenesis. Karsinogenesis mekanisme yang dilalui oleh bahan karsinogen yang menyebabkan terjadinya kanker. Yang keempat diantaranya ada reaksi imun. Reaksi imun adalah reaksi atau efek sistem imun tubuh terhadap stimulus yang tidak Terima kasih.